Diceritakan bahwa di dunia sihir, kekuatan dan masa depan seorang penyihir itu telah ditentukan sejak lahir melalui marks atau simbol yang berada di tangan mereka, yaitu 4 simbol yang mengkategorikan bakat manusia untuk sihir. Simbol pertama sebagai tanda keunggulan dalam hal produksi. Simbol kedua, unggul dalam hal kekuatan. Simbol ketiga, unggul dalam hal serangan kombinasi. Sedangkan simbol keempat adalah yang paling penting, yaitu unggul di dalam hal pertempuran. Namun sayangnya, tanda tersebut hanya berguna untuk pengelompokan sihir saja, dan tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk bertempur. Lalu diceritakan bahwa terdapat seorang sage pemburu iblis bernama Gaius yang mempunyai simbol pertama sampai ketiga. Akan tetapi, hal itu membuatnya tidak puas karena ia membutuhkan simbol keempat agar bisa semakin kuat dalam pertempuran. Namun, apa daya, simbol tersebut mustahil untuk dirubah karena merupakan bakat bawaan dari lahir. Untuk itu, ia pun memutuskan berinkarnasi agar bisa mendapatkan simbol keempat yang ia inginkan. Hingga akhirnya, ia pun terlahir kembali sebagai Matthias Hildesheimer, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang merupakan putra ketiga dari keluarga Duke yang terpandang. Terus, akankah ia berhasil mendapatkan kekuatan yang ia inginkan? Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Diperlihatkanlah seorang anak laki-laki yang sedang dalam perjalanan menuju ke ibu kota kerajaan untuk mengikuti ujian masuk ke Akademi Sihir. Anak tersebut adalah Matthias Hildesheimer, yang merupakan reinkarnasi dari seorang sage agung terkuat Gaius. Untuk kedepannya, aku bakalan manggil Matthias sebagai Matty ya, biar lebih gampang guys. Hehehe. Jadi rupanya, si Matty ini berhasil mendapatkan marks keempat sesuai dengan yang ia inginkan. Namun, sepertinya orang-orang menganggap bahwa marks keempat itu merupakan marks terlemah yang tidak bisa digunakan secara maksimal. Lalu tiba-tiba, kereta yang ditumpangnya itu dicegat oleh seekor monster besar sekelas bencana. Sontak om-om kusirnya pun terkaget-kaget dan ketakutan. Akan tetapi, Matty berhasil mengalahkan monster tersebut dengan mudah dan menunjukkan kekuatannya yang overpower. Kemudian sesampainya di ibu kota, Matty pun berjalan-jalan sambil mengagumi pemandangan di sekitarnya. Dan ia tidak sengaja mendengar teriakan seorang gadis dari dalam toko senjata yang sedang memohon untuk dibuatkan pedang sihir. Karena penasaran, akhirnya Matty pun memasuki toko pedang tersebut dan mencari tahu apa yang terjadi di sana. Ternyata gadis itu ingin membuat pedang sihir baru untuk temannya yang akan mengikuti ujian masuk Akademi Sihir esok hari. Namun sayang, si om pembuat pedang tersebut nggak sanggup untuk memenuhi permintaannya. Kemudian Matty pun menawarkan bantuannya kepada gadis itu, dan mengatakan bahwa ia bersedia untuk mengisikan sihir kepada pedang baru yang akan ditempa. Lalu tanpa pikir panjang, gadis tersebut pun langsung menyetujui tawaran Matty dan mempercayai kekuatannya. Padahal si om pembuat pedang aja nggak yakin dengan kemampuan Matty yang kelihatan masih kayak anak kecil. Ditambah lagi, si om ngelihat kalau marks milik Matty adalah marks keempat yang dianggap sebagai lambang gagal. Namun karena si cewek itu ngotot banget, akhirnya si om pun setuju buat ngebikinin pedang baru. Kemudian sambil nunggu si om bikin pedang, Matty pun berkenalan dengan gadis tersebut. Rupanya ia bernama Alma Lepusius, yang biasa dipanggil sebagai Alma. Lalu tiba-tiba muncullah seorang gadis cantik yang membuat si Matty ini jadi cenut-cenut pada pandangan pertama. Ternyata gadis itu adalah Luria Abendroth, temannya Alma yang butuh pedang sihir baru. Kemudian tak lama setelah itu, pedang baru milik Luria telah selesai dibuat. Matty pun bersiap untuk memasukkan sihir ke dalam pedang tersebut. Tapi nggak disangka, ternyata proses yang dilakukan oleh Matty itu sangat cepat dan tidak seperti proses pada umumnya. Setelah itu, Luria pun segera mencoba keampuhan pedang tersebut. Dan ternyata kemampuannya membuat semua orang tercengang. Karena hanya dengan sekali ayun aja meja kayu yang ada di hadapan mereka langsung terpotong menjadi 2. Melihat hal tersebut, mereka semua pun jadi terkaget-kaget dengan kekuatan pedang yang di luar ekspektasi itu. Keesokan harinya, hari ujian masuk Akademi Sihir pun datang. Luria, Alma, dan Matty pun memutuskan untuk mengikuti ujian masuk Akademi Sihir bersama-sama. Alma tampaknya kesulitan dalam ujian taktik sihir. Tapi berbeda dengan Luria dan pedang barunya. Ia berhasil menyelesaikan ujian pertama dengan baik. Dan tak disangka-sangka, ternyata pedang penguji tersebut sampai patah karena hal itu. Kemudian Luria memuji dan berterima kasih kepada Matty karena telah membuatkan pedang yang menakjubkan untuknya. Matty pun tampak malu-malu kucing setelah mendengar pujian Luria itu. Saat giliran Matty tiba, ia malah diuji oleh komandan kesatria yang tampak sombong dan meremehkan kekuatan Matty. Lalu Matty pun menggunakan kesempatan tersebut untuk menunjukkan kemampuannya. Hanya dalam sekejap, Matty sanggup membuat komandan kesatria itu kehilangan pedangnya dan menyerah kepadanya. Alhasil, semua orang yang melihat pertarungan mereka pun tampak takjub dengan kemampuan Matty. Kemudian, sampailah mereka di ujian kedua, yaitu ujian ilmu sihir.
Para peserta diharuskan menghancurkan papan target dengan kekuatan sihirnya. Dan di ujian tersebut, Luria berhasil menyelesaikannya dengan mudah. Namun, Matty melihat sedikit kelemahan dari sihir yang dilakukan oleh Luria itu. Ia melihat banyak yang melakukan sihir dengan menggunakan hafalan atau mantra. Dan menurut Matty, hal tersebut tidak cocok dilakukan dalam pertempuran yang sebenarnya, karena akan sangat rentan diserang saat merapalkan mantra. Kemudian tibalah giliran Matty untuk melakukannya. Sang penguji pun tampak meremehkan Matty karena melihat simbol keempat miliknya yang dianggap sebagai lambang gagal dan terlemah. Namun siapa sangka, kalau ternyata Matty pun berhasil menyelesaikan ujian kedua itu dan menggunakan sihir tanpa rapalan yang membuat ruangan ujian jadi rusak. Sontak orang-orang yang melihat hal tersebut pun kaget dan tak percaya dengan apa yang dilakukan Matty. Singkat kata, Matty, Luria, dan Alma pun berhasil lulus ujian masuk Akademi Sihir. Lalu setelah pidato penyambutan murid baru, tiba-tiba Matty diundang untuk datang ke kantor kepala sekolah. Rupanya sang kepala sekolah menyadari kemampuan Matty yang sanggup melakukan sihir tanpa rapalan. Lalu ia pun meminta tolong kepada Matty untuk mengajarkan metode tersebut kepada para murid. Karena ternyata metode sihir tanpa rapalan itu sudah lama hilang, dan tidak ada satupun dari ahli sihir yang bisa melakukannya. Kepala sekolah ingin menghidupkan kembali teknik sihir tanpa rapalan tersebut di akademinya. Namun untuk melakukan hal itu, Akademi Sihir tempat Matty bersekolah tersebut harus mengikuti pertandingan sihir melawan akademi sihir lain yang kemampuannya jauh lebih unggul. Karena jika Akademi Sihir tempat Matty tidak bisa menunjukkan kemampuannya dan menang, maka kurikulum sihir tanpa rapalan itu tidak bisa dipelajari oleh mereka karena kurikulum tersebut dilarang. Dan mereka pun harus mengikuti kurikulum biasa yang sudah paten. Akhirnya Matty pun setuju untuk menjadi perwakilan sekolah dan melawan Akademi Sihir tersebut. Bahkan Matty juga mulai membantu para instruktur sihir untuk mengajarkan sihir tanpa rapalan kepada para siswa. Dan karena cara Matty menyampaikan penjelasan itu mudah dipahami, maka mereka pun langsung bisa mempraktekkan apa yang Matty ajarkan. Setelah itu, waktu yang ditentukan untuk melakukan pertandingan antar akademi pun tiba. Matty harus berhadapan dengan Devilish, sang anak sihir yang merupakan siswa unggulan di akademi tersebut. Kemudian saat Matty memasuki area pertarungan, Devilish dan semua orang menyorakinya setelah tahu bahwa Matty hanya memiliki marks keempat. Lalu, ia pun menyadari bahwa Devilish itu sebenarnya adalah seorang iblis yang menggunakan sihir penyamaran agar bisa menyerupai manusia. Akhirnya Matty pun mulai melancarkan serangannya, dan menggunakan sihir tanpa rapalannya dengan cepat. Alhasil, Devilish dan teman-temannya pun kaget dengan serangan mendadak dari Matty. Devilish langsung panik, dan tak sengaja membuka identitasnya tanpa sadar dengan menggunakan sihir sebelum ia merapalkan sesuatu. Matty pun kembali menyerangnya dan mengincar kepalanya, bagian paling lemah dari seorang iblis. Kemudian ketika Devilish mulai lengah, Matty pun menyerang titik pertahanannya dan berhasil membuka penyamaran Devilish. Saat itu juga wujud asli dari Devilish terlihat dan orang-orang pun kaget setelah mengetahui bahwa Devilish adalah seorang iblis asli. Rupanya, para iblis sengaja menyusup di antara manusia dan menghilangkan metode sihir tanpa rapalan agar manusia jadi semakin lemah. Bahkan mereka juga yang membuat rumor bahwa simbol keempat adalah simbol gagal yang paling lemah. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya, mereka takut dengan pemilik simbol keempat. Setelah itu, Matty pun segera menyerang Devilish yang berusaha untuk terbang dan kabur darinya. Alhasil, Matty berhasil melukai Devilish dan mengalahkannya. Lalu, kepala akademi pun langsung menghubungi petugas kekaisaran untuk menangkap Devilish dan mengamankannya. Besoknya, diperlihatkan Matty dan Edward sang kepala sekolah yang datang ke istana karena diundang oleh raja. Rupanya sang raja berniat untuk memberi penghargaan dan hadiah kepada Matty atas jasanya mengalahkan iblis. Kemudian, raja langsung berterima kasih atas jasa Matty membasmi iblis. Lalu raja pun menanyakan hadiah apa yang Matty inginkan. Matty langsung menjawab bahwa ia meminta hak atas semua sumber daya dungeon di kerajaan, yaitu hak atas monster dan batu-batuan mineral yang ada di dalam dungeon tersebut. Bahkan di zaman Matty dulu, tiap kerajaan sampai berperang satu sama lain hanya demi memperebutkan sebuah dungeon. Tapi karena di masa kini pengetahuan sihir mereka telah semakin menurun, kemungkinan besar kebanyakan orang tidak mengetahui nilai dungeon yang sebenarnya. Raja pun langsung menyetujui permintaan Matty tersebut. Setelah itu raja memberitahu Matty bahwa ada 4 anak sihir yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Kemungkinan mereka adalah iblis yang telah menyamar sebagai manusia. Salah satunya adalah anak yang dikalahkan oleh Matty kemarin. Dan mereka akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan kerajaan tersebut. Raja dan Om Edward pun tampak panik setelah mendengar penjelasan Matty itu. Matty pun kembali menjelaskan bahwa untuk mengumpulkan pasukan demi menyerang kerajaan, paling tidak para iblis membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Sontak, Raja dan Om Edward pun kaget dengan durasi waktu yang secepat itu. Akan tetapi, Matty langsung menenangkan mereka dan memberikan solusi. Dalam waktu 1 bulan, Matty akan membuat pelindung raksasa di sekitar kerajaan yang mampu menghalangi para iblis itu secara permanen.
Dan dengan bantuan anak-anak Akademi Sihir, pelindung tersebut akan selesai dalam waktu 1 bulan. Akhirnya Raja sedikit lebih tenang dan ia pun menyerahkan seluruh persiapan tersebut kepada Meti. Setelah itu Meti langsung menuju ke gudang harta sihir kerajaan. Lalu ketika Meti sedang melihat-lihat barang di sekitar situ, ia pun terhenti di depan sebuah pedang. Rupanya pedang tersebut adalah salah satu pedang sihir buatannya dulu. Meti pun langsung memutuskan untuk mengambil pedang tersebut. Lalu, ia juga mengambil sebuah liontin buatannya dulu yang akan meningkatkan kekuatan sihirnya saat memperoleh XP. Kemudian kita diperlihatkan Meti yang sedang melatih para murid untuk menggunakan sihir tanpa rapalan. Lalu tiba-tiba Luria dan Alma datang menghampiri Meti. Sepertinya mereka berdua telah mendengar kabar bahwa Meti akan membuat kekai untuk melindungi kerajaan. Meti pun membenarkan berita tersebut dan mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke dalam dungeon untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian sambil malu-malu, Meti langsung mengajak mereka berdua untuk membentuk party bersamanya dan ikut masuk ke dalam dungeon. Tapi mereka ragu untuk ikut karena kekuatan mereka berdua masih sangatlah lemah dan tidak ingin menyusahkan Meti. Alma mengatakan bahwa keahlian memanahnya hanya berguna dalam berburu saja, namun sangat tidak cocok untuk penggunaan sihir dan pertempuran. Tapi Meti langsung membuktikan bahwa perkataan Alma salah. Ia pun segera menunjukkan cara menggunakan panah sihir dengan benar kepada Alma. Jadi, Meti menambahkan sihirnya pada anak panah yang digenggamnya dan melepaskan serangan tersebut secara bersamaan. Meti juga mengatakan bahwa lambang sihir milik Alma itu sangat cocok dengan teknik penambahan sihir yang ia tunjukkan. Lalu, Alma pun langsung setuju untuk bergabung dengan partinya. Setelah itu, mereka bertiga pun segera memasuki dungeon yang ada di bawah akademi. Lalu, Meti langsung mencari seekor monster untuk Alma dan menyuruhnya menyerang monster tersebut menggunakan teknik yang ia ajarkan tadi. Kemudian dengan sekali serang, Alma langsung berhasil melakukannya. Setelah itu, Meti segera menghancurkan dinding dungeon dan mengajarkan sihir pemurnian kepada Lurie. Sedangkan di sisi lain, tampaklah Alma yang semakin mahir dalam menggunakan teknik yang diajarkan oleh Meti. Bahkan, ia pun berhasil mengumpulkan banyak batu sihir dalam waktu singkat. Kemudian, Alma langsung memutuskan untuk kembali ke tempat Meti dan Lurie. Sesampainya di sana, Alma langsung kaget melihat Lurie yang sedang menghancurkan dinding dungeon dengan sekali tebas. Sepertinya Lurie juga telah berhasil membuat bermacam-macam senjata sihir yang super ampuh. Lurie pun membuatkan armor untuk Alma, dan hal itu membuat Alma menjadi senang. Kemudian Meti langsung mengajak mereka untuk masuk sampai ke lantai 10. Sesampainya di sana, tiba-tiba muncullah seekor monster berbentuk serigala yang bernama Killer Dog. Level monster tersebut sangat berbeda dari monster yang sebelumnya, dan tampak sangat berbahaya. Namun, Meti membiarkan Alma dan Lurie untuk berlatih dan menghadapi monster itu sendirian. Kemudian Alma pun langsung menggunakan panah sihirnya dan disupport oleh sihir Lurie. Alhasil, mereka berdua pun sanggup mengalahkan monster tersebut tanpa bantuan dari Meti. Setelah itu, Meti pun memutuskan untuk membuat penghalang atau safe zone agar mereka berdua bisa beristirahat. Sedangkan Meti sendiri ingin melanjutkan untuk masuk ke dalam dungeon yang lebih dalam. Karena bahan adamantite yang ia butuhkan tidak bisa ditemukan di lantai itu. Ditambah lagi, Meti juga ingin memastikan kemampuannya yang sekarang dan memutuskan untuk turun sampai ke lantai 25. Setelah mendengar perkataan Meti tersebut, Lurie dan Alma pun terkaget-kaget. Karena selama ini rekor terdalam yang bisa dicapai hanyalah sampai lantai ke-23. Dan yang bisa melakukan hal itu hanyalah party 30 orang legendaris yang telah menerima berkat dari Dewa Sihir Gaius. Saat mendengar Alma menyebutkan nama Dewa Sihir Gaius, Meti pun langsung kaget dan kebingungan. Namun, ia menepi semua dugaannya dan hanya berpikir kalau itu hanyalah sebuah kebetulan. Singkat cerita, Meti pun telah turun lebih dalam dan mengumpulkan bahan-bahan yang ia butuhkan. Tapi ketika ia memutuskan untuk kembali, tiba-tiba Meti merasakan aura bos lantai yang memancar dari sebuah lubang. Lalu dengan percaya diri, Meti pun langsung melompat ke dalam lubang tersebut. Ia melancarkan sihir untuk melenyapkan monster-monster kecil dan pilar-pilar yang mengganggu pergerakannya. Kemudian, Meti menggunakan skill pendeteksi untuk mengetahui lokasi sang bos lantai. Dan tiba-tiba, dinding yang ada di belakangnya pun meledak. Lalu muncullah Arc Serpent, sang bos lantai yang akan dihadapinya. Monster ular itu pun langsung menyerang Meti dengan agresif. Kemudian, ia pun langsung menyerang monster tersebut dengan pedang dan berhasil mencabut salah satu sisiknya. Rupanya serangan itu disengaja oleh Meti agar si ular menganggapnya sebagai ancaman dan langsung menelan Meti hidup-hidup. Lalu di dalam tubuh ular tersebut, Meti pun langsung menggunakan sihir ledakan dan berhasil keluar. Setelah itu, Meti segera menyayat tubuh ular tersebut dengan pedangnya. Namun sepertinya semua serangan tersebut belum cukup untuk mengalahkan bos lantai itu. Akhirnya Meti pun memutuskan untuk menggunakan teknik rahasia dengan cara menghancurkan batu sihir dan menjadikannya sebagai partikel mana. Ia pun lalu mengumpulkan semua partikel mana itu ke dalam pedangnya. Alhasil kekuatannya pun meningkat drastis.
Kemudian dengan sekali tebas, Matty berhasil membunuh monster itu dan membuat seluruh lantai dungeon bergemuruh. Bahkan Luria dan Alma sampai merasakan getarannya. Lalu tampaklah Matty yang sudah kembali ke tempat Luria dan Alma. Kemudian ia pun segera menunjukkan kepala monster ular yang telah dikalahkannya kepada mereka berdua. Sontak Luria dan Alma pun langsung kaget saat melihat kepala bos lantai yang telah dikalahkan oleh Matty tersebut. Besoknya, diperlihatkan Matty beserta Luria dan Alma yang mengunjungi markas suatu guild yang berada di kerajaan mereka. Lalu, Alma pun mengatakan niatnya kepada Mbak resepsionis bahwa mereka ingin menjual material hasil looting mereka di dalam dungeon. Awalnya mbak-mbak itu meremehkan mereka, dan mengira bahwa Matty cuma tukang bawain barang doang gara-gara lambang keempatnya yang dianggap lambang kegagalan. Tapi Matty langsung membungkam mulut pedas mbak itu dan memperlihatkan hasil huntingnya, yaitu kepala ular bos Ark Serpent. Mbak-mbak itu pun langsung kaget setengah mati. Mereka pun akhirnya mendapatkan 750 gold dari hasil huntingnya tersebut. Kemudian tiba-tiba Matty merasakan aura iblis yang sedang mendekat. Tampaknya ada 2 ekor iblis yang sedang menuju ke akademi mereka. Kedua iblis itu sepertinya penasaran dengan rumor kekalahan teman mereka atas murid Akademi 2. Dengan bedanya, mereka berdua ingin mencoba kekuatan anak yang telah mengalahkan temannya tersebut. Matty pun langsung menyusun strateginya untuk melawan mereka. Ia ingin Luria dan Alma melawan iblis yang paling lemah dan memisahkannya dari iblis satunya. Sedangkan Matty akan menghadapi iblis yang lebih kuat. Pertarungan pun dimulai. Kedua iblis yang sedang bersiap-siap menyerang akademi itu dikejutkan oleh Matty yang tiba-tiba terbang ke arah mereka dan langsung menyerang menggunakan pedangnya. Namun ternyata Matty tidak dapat melukai mereka tanpa pedang yang diberi skill enhancement. Setelah mengetahui bahwa Matty adalah orang yang mengalahkan Devilis kemarin, iblis itu pun langsung menyerangnya menggunakan mantra sihir. Tapi serangan sihir tersebut malah dimanfaatkan dan dikendalikan oleh Matty menggunakan skill Control Spear, bola sihir kecil yang berada di sekitar tubuh Matty. Lalu Matty pun memerintahkan Alma untuk menembakkan panahnya. Rupanya semua berjalan sesuai rencana. Kedua iblis tersebut memisahkan diri dan akan melawan mereka secara terpisah. Kemudian iblis yang lebih kuat yang bernama Asriel tersebut mengeluarkan mantra sihir terkuat untuk menyerang Matty. Matty dapat menghancurkan lingkaran mantra sihir Asriel dengan mudah. Matty pun langsung menyerang balik Asriel menggunakan ilmu pedangnya. Dan sesuai dugaan Matty, bangsa iblis sangat lemah dalam ilmu pedang. Matty pun dapat menghajar Asriel dengan mudah. Asriel yang mulai terdesak itu pun menggunakan mantra sihir terkuatnya. Namun serangan itu juga berhasil dihindari oleh Matty. Kemudian dengan congkak dia berkata bahwa kali ini ia akan melepaskan Matty. Hele bacot, orang dia yang kalah kok. Gimana sih? Tapi secara tiba-tiba seluruh tubuh Asriel terkena sihir yang sangat kuat. Ternyata itu adalah jebakan dari Matty. Matty menggunakan skill yang disebut Occlusion Orb, yaitu sebuah sihir yang akan menyerang tubuh ketika lawannya menggunakan ilmu sihir. Setelah itu, Matty pun bergegas pergi untuk mengalahkan iblis yang dilawan oleh Luria dan Alma tadi. Lalu Matty pun mengancam akan menyerangnya dengan ilmu sihir cahaya tingkat tinggi yang akan membunuhnya dengan sekali serang. Iblis itu langsung panik duluan karena udah takut dengan Matty yang berhasil mengalahkan Asriel, dan ia pun langsung kabur. Padahal sihir tadi cuma gertakan si Matty aja. Karena sebenarnya Matty belum bisa menciptakan sihir serangan yang sekuat itu. Matty pun langsung menyuruh Alma untuk memanah iblis yang sedang kabur itu. Dan setelah panah Alma berhasil mengenainya, Matty pun langsung menebas tubuh iblis tersebut. Keberhasilan mereka menumpas kedua iblis itu langsung menjadi tontonan masyarakat yang berada di sana. Dan sebelum suasana menjadi semakin ramai, Matty pun langsung menggendong Alma dan Luria untuk terbang menjauh. Lalu, atas jasa mereka bertiga kemarin, Raja pun kembali mengundang mereka ke istana dan akan memberikan imbalan. Raja memberi mereka kebebasan untuk memilih hadiah apa yang mereka inginkan. Matty pun langsung kembali meminta dungeon. Tapi kali ini Matty meminta semua dungeon yang dimiliki oleh kerajaan. Sedangkan Luria dan Alma meminta hadiah berupa uang. Dasar cewek di mana-mana sama aja ya. Yang dipikir mah cuma duit doang. Kemudian lagi-lagi Matty merasakan hawa keberadaan iblis di ruangan tersebut. Rupanya ada iblis yang sedang menguping pembicaraan mereka dan mengamati ruangan tersebut dari kejauhan dengan menggunakan sihir mirip CCTV yang disebut Fixed Magical Interface. Matty pun langsung menghancurkan sihir tersebut sekaligus melukai iblis yang menggunakannya. Iblis itu pun langsung berteriak kesakitan. Dan dari suaranya, Raja mengetahui bahwa iblis itu adalah mantan kapten pasukan sihirnya yang dulu menyamar sebagai manusia. Raja pun lalu khawatir bahwa rencana mereka untuk membangun belindung raksasa kemarin telah bocor ke bangsa iblis. Kemudian Matty memutuskan untuk pergi membunuh iblis yang menguping tadi. Namun Matty berkata bahwa lokasinya sangat jauh dan tidak dapat dijangkau oleh sihir teleportasinya. Saat itu juga, kepala sekolahnya langsung kaget setelah mengetahui bahwa Matty dapat menggunakan sihir teleportasi yang legendaris. Kemudian, Matty pun mengajak Luria dan Alma ke sebuah gunung yang tampak menyeramkan.
Nampaknya Meti telah menemukan solusi untuk membawanya menuju lokasi iblis tersebut berada. Luria dan Alma pun terlihat penasaran. Namun rasa penasaran itu berubah menjadi ketakutan ketika mengetahui bahwa Meti membawa mereka ke sarang naga. Terlebih lagi, ternyata naga tersebut adalah naga legendaris yang dijuluki sang penghancur kerajaan, yaitu Iris si naga hitam. Namun ternyata Iris adalah kenalan lama Meti saat masih menjadi penyihir agung Gaius. Meti pernah mengalahkan Iris dan melepaskan dirinya. Ia berharap Iris masih mengingat dia. Lalu saat Meti mendekati Iris, naga tersebut terbangun dan langsung mengancam Meti dengan suaranya yang mengerikan. Wah, sepertinya Iris lupa nih sama Meti. Bahkan Iris langsung mengeluarkan skill Dragon Breath dan berencana untuk menyerang Meti. Namun dengan mudah, Meti menghancurkan lingkaran mantra Dragon Breath tersebut dan menggagalkan serangannya. Dan tiba-tiba, suara naga tersebut berubah menjadi suara loli yang imut. Iris langsung terkejut setelah mengetahui ada bocil yang bisa bahasa naga. Ia pun langsung bertanya apakah Meti ada hubungannya dengan penyihir agung Gaius. Meti pun langsung menjawab bahwa dirinya adalah reinkarnasi Gaius. Ia langsung meminta maaf kepada Meti dan bersujud di hadapannya. Kemudian, Meti pun mengutarakan niatnya yang ingin meminta Iris untuk mengantarnya menuju lokasi iblis berada. Namun, Iris memperlihatkan sayapnya yang telah rusak. Sepertinya ia telah kehilangan kemampuan terbangnya selama 5.000 tahun. Ternyata setelah Gaius mati, sebuah reaktor sihir dari sebuah kerajaan meledak dan menyebabkan manusia kembali ke zaman batu. Ledakan itu juga yang telah melukai sayap Iris. Mendengar hal tersebut, Meti pun akhirnya mengetahui kenapa zaman sekarang teknologinya tidak semaju yang seharusnya. Lalu, Meti pun menyembuhkan sayap Iris dengan kekuatan sihirnya. Iris pun kelihatan sangat bahagia karena setelah ribuan tahun, akhirnya ia dapat terbang kembali. Kemudian setelah memperkenalkan Luria dan Alma kepada Iris, mereka berempat pun langsung terbang menuju ke tempat iblis itu berada. Terus, Meti yang sepertinya telah tiba di lokasi persembunyian iblis itu berhasil membunuh seekor iblis yang sedang menjaga tempat tersebut. Meti berhasil membelah iblis itu dengan sekali tebas. Meti pun mencoba untuk memastikan bahwa tempat itu benar-benar persembunyian iblis yang ia cari. Dan ia pun merasakan aura iblis yang sama dengan yang Meti rasakan ketika di ruangan raja. Bahkan, Meti bisa mengetahui jumlah iblis yang berada di tempat itu. 2 iblis kuat berada di lokasi tersebut. Dan salah satunya adalah Erhard, iblis yang telah menyamar sebagai kapten kerajaan. Tapi yang satu lagi memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih hebat daripada iblis-iblis yang pernah dilawan oleh Meti sebelumnya. Mereka bertiga pun lalu memutuskan untuk masuk ke markas iblis itu. Dan sebelum melangkah lebih jauh, Meti menggunakan skill sihir telepati untuk berkomunikasi dengan Luria dan Alma. Meti berencana untuk menggunakan skill telepati itu untuk melakukan koordinasi saat pertarungan. Karena kali ini, Meti ingin Luria dan Alma yang menghadapi iblis. Tampaknya Meti kembali ingin memanfaatkan situasi ini untuk melatih dan menambah pengalaman bertarung mereka berdua. Mereka lalu memasuki ruangan tempat iblis itu berada. Namun mereka tidak melihat siapapun. Meti kembali berkomunikasi dengan telepati dan mengatakan bahwa iblis yang berada di sana sedang menggunakan skill sihir untuk menyembunyikan dirinya. Luria pun mencoba untuk mendeteksi keberadaan mereka dan berhasil menemukannya. Meti tampak sangat bangga dan perkembangan Luria tersebut. Lalu Meti menggunakan skill Disruption untuk membuat iblis itu kembali terlihat. Iblis yang tampak lagi bengong itu pun kembali kelihatan. Ternyata ia adalah Erhard, mantan kapten kerajaan. Tapi sepertinya Erhard belum menyadari kalau wujudnya telah kembali terlihat. Alma pun langsung menembaknya dengan panah sihir dan kena tepat di kepalanya. Erhard yang sangat kaget karena ketahuan itu pun langsung marah-marah. Ia pun mulai sok tahu kalau Matthias yang berada di depannya itu adalah Matthias gadungan. Karena Matthias yang ia tahu itu sangatlah kuat. Ditambah lagi, Erhard juga berpikir bahwa tidak mungkin jika Matthias akan sampai di tempat itu dengan sangat cepat. Karena jarak dari kerajaan ke tempat itu sangatlah jauh. Bahkan Meti pun sampai keheranan dengan tingkah absurd dari Erhard itu. Kemudian Erhard dengan pedenya langsung menyerang Meti. Meti lalu memerintahkan Alma untuk tetap menyerang Erhard dengan panahnya. Sementara ia akan menahan serangannya. Dibantu dengan skill enchantment dari Lurie, Alma pun terus menembaki iblis tersebut. Awalnya tembakan panah Alma tidak dirasakan oleh Erhard, tapi tiba-tiba badannya terasa lamban. Akhirnya ia pun menyadari bahwa panah tersebut telah diberi sihir racun oleh Lurie. Lalu ia pun melakukan usaha terakhirnya dengan memakai skill List Fortune. Ia menggunakan sisa-sisa sihir dan nyawanya untuk ditukar dengan kekuatan. Tubuhnya pun menjadi sangat besar dan sihirnya meningkat drastis. Lalu Meti menipu Erhard dengan sihir penyamaran. Ia membuat Luria dan Alma palsu yang juga mengandung sihir racun. Erhard yang menyerang sihir penyamaran itu pun langsung kembali terkena racun dari Meti dan tidak dapat bergerak. Kemudian Alma pun langsung menghabisinya dengan panah yang menancap tepat di kepalanya.
Akhirnya, Luria dan Alma pun berhasil mengalahkan iblis pertama mereka. Tapi tugas belum berakhir. Masih ada satu iblis yang harus mereka kalahkan. Matty pun lalu menyiapkan ritual untuk membuat iblis tersebut muncul. Ia menggunakan 3 Magic Stone untuk memaksa iblis tersebut menampakkan dirinya. Kabut yang tadinya menyelimuti mereka berkumpul dan berubah menjadi wujud iblis. Matty pun mengetahui bahwa kekuatan iblis yang berada di hadapannya ini jauh melampaui kekuatan Erhard. Kemudian mereka pun langsung memulai pertarungan. Adu pedang pun tak terelakkan lagi. Tapi secara tiba-tiba, iblis itu berhasil memotong lengan Matty. Tapi tak disangka, lengan Matty yang terpotong tadi tiba-tiba menyambung dengan sendirinya. Iblis itu pun sangat terkejut dengan hal tersebut. Ia tak menyangka kekuatan Matty melebihi monster sekalipun. Iblis itu pun udah gak bisa lagi untuk menyentuh Matty. Ditambah lagi, Matty juga udah berhasil melukainya. Iblis itu pun melihat lukanya yang terkena racun dari pedang Matty. Kemudian iblis itu mencoba untuk menggunakan skill Overuse Magic Circuit yang dapat meningkatkan kekuatannya. Tapi dengan mudah Matty berhasil membatalkan skill tersebut. Lalu ia pun menjadi sangat marah dan kembali menggunakan sihir terkuatnya. Kali ini ia berubah wujud menjadi kabut. Dan siapapun yang terkena sihir itu akan mati. Tapi lagi-lagi Matty berhasil membatalkan sihir tersebut. Lalu tiba-tiba tubuh iblis tersebut pun dikelilingi oleh aura sihir. Tampaknya jebakan Matty telah mulai bekerja. Racun yang mengenai iblis itu ternyata berbeda dari milik Erhard. Lalu dengan tambahan 1 Magic Stone di tangannya, Matty pun meledakkan iblis tersebut. Kemudian dari lubang hasil ledakan itu terdapat kristal besar berwarna ungu yang muncul. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh Luria yang melompat dari atas Iris dan langsung memeluknya. Luria sangat bahagia karena Matty selamat dan berhasil mengalahkan iblis tadi. Matty pun langsung tersipu-sipu saat melihat senyuman Luria yang sangat manis itu. Lalu Matty pun menjelaskan tentang kristal yang berada di depan mereka tersebut. Kristal itu adalah pilar Dragon Vein atau nadi naga. Dan pilar ini mempunyai kekuatan untuk mensummon 5.000 monster yang selevel dengan monster dungeon level 10 berikut dengan bosnya. Tampaknya pilar inilah yang akan digunakan oleh para iblis untuk mensummon monster yang akan menyerang kerajaan. Lalu Matty pun memutuskan untuk segera kembali ke akademi dan bersiap untuk menghadapi serangan monster-monster itu. Kemudian di dalam perjalanan, Matty kepikiran dengan nasib Iris. Ia pun mengajak Iris untuk ikut mereka bersekolah di Akademi 2, agar Iris dapat selalu dekat dengan mereka dan proses penyembuhannya pun akan jauh lebih mudah untuk dilakukan. Lalu, Matty pun memintanya untuk menggunakan sihir transformasi dan merubah wujudnya menjadi manusia. Dan ternyata, sosok manusia Iris adalah loli imut tanpa ekspresi. Luria dan Alma pun langsung menutupi mata Matty biar nggak bisa ngelihat tubuh Iris yang lagi tanpa busana itu. Hehehe. Sesampainya di akademi, Matty pun langsung melaporkan kejadian yang mereka alami kepada kepala sekolah. Kemudian ia juga meminta kepala sekolah untuk menerima Iris sebagai murid akademinya. Kepala sekolah pun tidak keberatan asalkan Iris mampu lulus dari ujian masuk murid transfer dan mendapatkan nilai yang sempurna. Matty pun menyetujui syarat tersebut asalkan ia boleh ikut melihat ujian Iris. Matty bukannya khawatir sama kemampuan Iris untuk lulus dari akademi itu ya. Dia tuh cuma takut kalau Iris bakalan ngehancurin sekolah pakai kekuatannya yang sangat dahsyat. Dan malamnya sebelum ujian masuk, Matty mentato tangan Iris dan lambang sihir agar tidak ada orang yang curiga kalau dia bukanlah manusia. Keesokan harinya ternyata dugaan Matty benar. Iris dengan mudah menyelesaikan ujian tertulis. Lalu ia mengalahkan penguji di ilmu pedang dengan sangat telak. Kepala sekolah pun sampai heran dengan kekuatan gadis kecil itu. Nah, yang terakhir adalah ujian ilmu sihir. Dan benar aja, Iris kesulitan untuk mengendalikan gelombang sihirnya. Sampai-sampai serangan Iris pun hampir mengenai mereka. Untungnya, Matty langsung bikin Kekai untuk melindungi mereka. Lalu, Iris pun akhirnya serius dan mencoba sekali lagi. Kali ini Matty udah bersiap-siap dengan Kekainya untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Dan benar saja, kekuatan sihir yang dikeluarkan oleh Iris tersebut menghancurkan tempat ujian itu dan gedung-gedung di sekitarnya. Melihat hasil serangan sihir Iris tersebut, kepala sekolah pun dengan terpaksa dan sambil marah-marah menerima Iris menjadi murid Akademi 2. Matty yang ngerasa gak enak sama kepala sekolah itu pun langsung berjanji akan memperbaiki kerusakan yang udah dibikin sama si Iris itu. Si naga lolinya malah senyum-senyum doang kayak gak ada dosa. Tihi. Besoknya, diperlihatkan Matty bersama kepala sekolah sedang mengecek perkembangan penambangan material yang akan digunakan untuk membuat pelindung kerajaan. Tapi mereka masih kekurangan murid pemilik Crest of Glory atau lambang pertama. Lambang terkuat dalam hal penciptaan dan material crafting. Kepala sekolah berkata bahwa murid-murid dengan lambang pertama banyak yang masuk ke Akademi 1.
Karena memang di masa sekarang, lambang pertama dianggap sebagai yang paling kuat dan keren. Padahal sebaliknya, lambang pertama merupakan yang terlemah dalam pertarungan dan biasanya hanya digunakan sebagai support role. Meti pun mengusulkan agar mereka bekerja sama dengan Akademi 1 untuk membuat KKI pelindung tersebut. Namun, kepala sekolah berkata kalau akan kecil kemungkinan Akademi 1 mau bekerja sama, karena hubungan mereka dengan Akademi 2 kurang begitu baik. Dan benar saja, kepala sekolah Akademi 1 malah marah-marah saat diundang ke Akademi 2. Dia merasa bahwa murid Akademi 1 lebih superior daripada Akademi 2, dan tidak mau diajak bekerja sama. Meti yang mendengar hal tersebut pun langsung mengusulkan agar mereka kembali membuat pertandingan kompetisi. Tentunya untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Kepala sekolah Akademi 1 pun setuju dengan usulan Meti, namun dengan satu syarat, yaitu Meti tidak boleh ikut dalam kompetisi. Meti dengan percaya diri langsung menyetujui syarat dari si tua itu. Akhirnya hari pertandingan pun tiba. Terlihat Akademi 1 udah kayak susuran yang mau tawuran. Mereka turun dengan membawa pasukan sekombi. Meti yang berada di tribun penonton pun membawa Iris untuk jaga-jaga jika salah satu murid sekolah musuh ada iblis yang menyamar. Tapi sepertinya tidak ada aura iblis yang dirasakan oleh Meti. Akhirnya Meti pun menyuruh peserta Akademi 2 untuk keluar. Si Pak Tua pun kaget saat melihat Akademi 2 cuma menurunkan 5 orang murid saja. Apalagi wajahnya nggak ada yang kita kenal sama sekali. Bahkan kelima murid tersebut tidak ada satupun pengguna lambang pertama yang dianggap lambang terkuat. Pertandingan pun dimulai. Murid-murid Akademi 1 langsung merapalkan mantra mereka. Namun belum sempat mereka menyelesaikan mantra sihirnya, pasukan murid Akademi 2 sudah melibas habis mereka. Tampaknya berkat sihir tanpa rapalan yang diajarkan oleh Meti, murid-murid Akademi 2 sekarang telah jauh lebih kuat dan unggul dari murid-murid skala unggulan sekalipun. Si tua bangka pun tidak percaya dengan hasil tersebut, dan menuduh bahwa kelima murid itu adalah murid-murid dengan kekuatan monster seperti Meti. Ia pun meminta pertandingan ulang, dan meminta Iris yang terlihat lemah untuk menjadi lawannya. Waduh, dah gila, malah minta Iris dong. Cari mati atau gimana sih nih orang? Hehehe. Tapi si tua kembali kaget setelah melihat Iris membengkokkan pedang dengan mudah. Akhirnya si tua ini pun sadar kalau Iris ternyata juga murid monster kayak si Meti. Hehehe. Setelah itu, Raja memerintahkan para murid Akademi 1 untuk mempelajari sihir tanpa rapalan dan bekerja sama dengan Akademi 2 membangun KKI untuk melindungi kerajaan. Kemudian, kita ditunjukkan Meti mengajak Lurie, Alma, dan Iris untuk mencari Magic Stone di dalam dungeon. Alma, Lurie, dan Iris pun lalu melawan kawanan monster yang muncul di hadapan mereka. Cara bertarung Alma dan Lurie pun sepertinya telah semakin keren. Namun, Iris yang masih beradaptasi dengan tubuh manusianya tampak kesulitan untuk mengontrol tubuhnya. Setelah berhasil mengalahkan kawanan mini-boss itu, Lurie dan Alma tampak senang karena ini pertama kalinya mereka menapakkan kaki di lantai 17. Tapi si Iris berkata kalau ada kenalannya yang bisa sampai ke lantai 645 dengan mudah. Iya, tentu aja yang dimaksud Iris itu adalah Gaius Sama, reinkarnasi Meti yang terdahulu. Kemudian mereka pun mulai mensummon monster level atas dengan Magic Stone yang drop dari monster yang baru saja mereka kalahkan. Meti pun menyuruh Lurie untuk melakukannya terlebih dahulu. Lalu saat Lurie terlihat kesulitan, Meti pun berusaha untuk membantunya. Si Lurie-nya malah jadi salting dan tersipu-sipu saat dideketin sama si Meti. Alma yang udah biasa jadi obat nyamuk mereka berdua pun langsung menyindir dan ngegodain mereka. Setelah itu, gantian Iris yang mencoba. Kali ini Meti udah memperingati Iris untuk dikit-dikit aja ngasih sihirnya. Karena ia takut bakalan terjadi hal-hal yang berbahaya. Tapi kayaknya Iris gagal untuk fokus dan kebanyakan ngasih sihir ke Magic Stone tersebut. Akibatnya gua dungeon yang berada di dekatnya itu pun mulai runtuh. Lalu akhirnya muncullah naga raksasa dari Magic Stone yang disihir oleh Iris tadi. Iris pun langsung melompat untuk menghajarnya. Tapi malah Iris sendiri yang digebuk sama tuh naga. Akhirnya Meti pun harus mulai memutar otak untuk mengalahkan naga tersebut. Kali ini dia menyuruh Iris untuk membacoti naga itu dan memprovokasinya. Iris pun lalu memanggil naga itu dengan sebutan kadal terbang. Sebutan yang sangat dibenci oleh bangsa naga. Akhirnya naga itu pun mulai marah dan mengejar-ngejar Iris. Setelah melihat perhatian si naga yang telah tertuju kepada Iris, Meti pun kemudian menyuruh Lurie dan Alma untuk menyerang naga tersebut dari jauh, sementara Meti akan membuat lingkaran sihir untuk menjebaknya. Tapi lama-lama naga tersebut menyadari kehadiran Lurie dan Alma dan mencoba untuk menyerang mereka. Iris pun langsung menghajar naga tersebut demi melindungi teman-temannya. Tapi lagi-lagi Iris diinjak sampai tembus ke tanah.
Kemudian Iris pun heran kenapa Ninaga nggak keluarin skill sama sekali. Ternyata Meti telah mendisable skill naga itu dengan sihirnya. Dengan tubuh naga yang sangat keras dan anti racun itu, maka mau tak mau Meti harus menggunakan strategi yang lumayan ribet. Meti berencana untuk membalikan serangan gelombang sihir yang akan dikeluarkan oleh naga tersebut untuk mengalahkannya. Sepertinya lagi-lagi Meti ingin memanfaatkan kekuatan musuhnya. Karena kita tahu sendiri kalau sihir Meti belum sekuat Gaius dulu. Meti pun lalu melepaskan skill disable-nya dan menyuruh Iris untuk memprovokasi naga itu agar menggunakan skill Dragon Breath-nya. Naga itu pun terpancing dan mengeluarkan Dragon Breath. Meti pun langsung bersiap untuk membalikan serangan tersebut menggunakan sihirnya dan segera lari dari sana. Tapi tiba-tiba ia melihat Iris yang kejeblos di lubang. Meti pun langsung membuat Kekai untuk melindungi Iris dari ledakan. Dan akhirnya naga tersebut pun meledak karena skill Dragon Breath-nya sendiri. Akhirnya mereka semua pun selamat dan berhasil mendapatkan Magic Stone yang sangat besar dari naga tadi. Sekembalinya dari dungeon, Meti pun menghancurkan lantai tempat latihan akademi demi melatih gerakan Iris. Karena ia melihat bahwa Iris masih kesulitan untuk mengontrol tubuh manusianya. Kemudian Meti juga mengajari Lurie untuk membuat senjata level atas dan meningkatkan kemampuan enchantment-nya. Lalu Meti pun mengajari Lurie untuk membuat senjata dengan 8 sihir sekaligus. Awalnya Lurie ragu dapat melakukannya, namun setelah diajari tekniknya sama Meti, Lurie pun berhasil untuk membuatnya. Gak cuman Meti, Lurie juga membuatkan senjata untuk teman-teman lainnya. Mereka pun lalu mencoba senjata baru mereka. Lurie dan Meti mendapatkan pedang baru, Alma mendapat busur baru, dan Iris mendapatkan tombak. Kekuatan senjata mereka ternyata sangat dahsyat, sampai-sampai Lurie pun kagum dengan senjata buatannya sendiri. Besoknya, Meti yang sedang sibuk menyiapkan Kekai tiba-tiba didatangi oleh Lurie dan Alma yang melaporkan bahwa mereka telah mendeteksi aktivitas yang tidak normal di sekitar kerajaan. Meti pun memprediksi bahwa itu adalah tanda kemunculan iblis yang kemungkinan sedang menggunakan mantra sihir teleportasi bernama Mickey Road. Lalu Meti memerintahkan Lurie dan Alma untuk mengurus para iblis yang akan muncul tersebut. Meti ingin mereka berdua mempraktikkan hasil latihan mereka kemarin. Mereka pun akhirnya melihat portal sihir teleportasi iblis tersebut. Dan sepertinya sebentar lagi akan muncul iblis dari dalam portal itu. Lurie lalu bergegas menyiapkan sihir enchantment ke panah milik Alma sesuai dengan instruksi Meti tadi. Setelah itu tiba-tiba muncullah iblis dari portal tersebut. Dan Alma pun dengan sigap langsung menembak jatuh iblis itu. Sedangkan Lurie juga kebagian ngebunuh satu iblis dengan pedangnya. Mereka berdua pun tampak sangat senang karena telah berhasil membunuh iblis tanpa adanya Meti di sisi mereka. Lalu tiba-tiba mereka merasakan aura iblis yang sangat besar dari arah kota. Dan mereka pun segera bergegas kembali untuk melaporkan hal itu kepada Meti. Tapi ternyata sepertinya Meti udah memprediksikan hal tersebut. Ia menyebutkan bahwa kemungkinan kali ini para iblis akan muncul tepat di atas akademi mereka. Lalu tanpa pikir panjang lagi, Lurie dan Alma pun langsung bergegas menuju akademi. Kemudian sesampainya di halaman akademi, kepala sekolah pun langsung memberitahu Lurie bahwa Meti telah menyiapkan batu sihir untuknya. Lalu setelah itu, dari atas mereka terlihat iblis yang sedang berusaha membuka portal transportasi. Iblis yang melihat sekumpulan murid akademi di bawahnya itu pun langsung menyerang mereka dengan sihir penghancur. Namun mereka berhasil menahan serangan iblis itu dengan mantra pelindung yang diajarkan oleh Meti. Iblis itu pun kelihatannya cukup terkejut saat melihat serangannya berhasil ditangkis dengan mudah oleh murid akademi. Kemudian, kepala sekolah pun memerintahkan para murid untuk menyerang balik. Tapi sayang sekali, serangan mereka tidak mempan, dan sepertinya Alma membutuhkan panah enchantment dari Lurie. Alhasil iblis itu pun berhasil mengeluarkan serangannya kembali, dan para murid pun harus bekerja keras untuk menahan serangannya. Alma pun langsung menembakkan panah yang baru saja dimantrai oleh Lurie itu ke arah iblis tadi, dan iblis itu pun berhasil dikalahkan. Para murid pun tampak sangat senang dengan keberhasilan mereka. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kali ini muncul lagi iblis yang jauh lebih kuat dari iblis-iblis tadi. Dan bahkan ia juga membawa beberapa kawanannya. Para murid pun tampak sudah putus asa saat melihat hal tersebut. Hanya Alma dan Lurie yang masih mempunyai keyakinan untuk melawan mereka. Tapi di saat-saat yang genting, tiba-tiba Meti telah berada di belakang kawanan iblis itu dan mulai membantai mereka. Para iblis itu pun tampak panik saat melihat Meti. Mereka merasakan aura yang dimiliki Meti tidak seperti manusia biasa. Bahkan iblis yang telah berubah bentuk dan mengeluarkan kekuatan penuh pun tidak mampu berkutik melawannya. Teman-temannya yang berada di bawah pun cuma bisa melongo saat melihat aksi Meti tersebut. Setelah berhasil menghabisi semua iblis-iblis itu, Lurie dan Alma pun langsung menyambut Meti dan pelukan mereka.
Setelah itu, Matty pun memberitahu mereka bahwa Kekai yang disiapkan untuk melindungi ibu kota sudah hampir selesai dan hanya membutuhkan sentuhan terakhirnya. Matty pun lalu menambahkan batu sihir terakhir untuk mengaktifkan Kekai tersebut. Dan akhirnya, seluruh kota pun terlindungi oleh Kekai pelindung buatannya. Para penduduk pun terlihat sangat takjub dengan Kekai yang sangat indah itu. Tapi tampaknya tugas masih belum selesai bagi Matty dan kawan-kawan. Kali ini mereka harus menghadapi para monster yang akan tersaman di sekitar kerajaan. Dan monster-monster tersebut tampaknya akan berada di dalam Kekai, karena para iblis telah menyiapkan mantra pemanggil di dalam kerajaan. Dan dipimpin oleh kepala sekolah, para murid-murid akademi pun bersiap untuk menghadapi para monster tersebut. Sedangkan Matty dan ketiga gadisnya kali ini hanya menonton dari kejauhan. Karena menurut Matty, kemampuan dari murid akademi yang sekarang sudah jauh lebih dari cukup untuk menghadapi monster berlevel rendah yang menyerang kota itu. Namun kali ini muncullah monster-monster dengan level yang lebih tinggi. Party Matty pun harus turun tangan untuk menghadapinya. Ia langsung melempar Iris ke arah monster yang segede Titan itu. Sedangkan Alma turut menyerang menggunakan panah sihirnya. Kemudian Matty pun melihat salah satu monster yang melahap monster lainnya untuk menjadi lebih kuat. Monster itu bernama Void Eater. Ia ingin Void Eater menyerap semua monster yang ada di sana. Sehingga Matty dapat menghemat waktu dan gak perlu melawan monster yang lain. Monster tersebut berubah menjadi monster raksasa yang sangat keren dan terlihat berbahaya. Bahkan Alma dan Luria terlihat ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh Matty. Lalu Matty pun maju untuk menyerang monster tersebut. Ia pun langsung menyerang mata monster tersebut. Lalu dengan menggunakan enchant sihir di pedangnya, Matty pun mulai memfileti monster itu. Tapi tampaknya monster itu mempunyai kemampuan regenerasi dan bisa pulih seperti semula. Ia pun mulai mengerahkan seluruh mantra enchantment-nya dan membuat beberapa lingkaran sihir di sekitar tubuh monster tersebut. Lingkaran sihir itu pun memantulkan serangan yang dihasilkan oleh pedang Matty. Sepertinya inilah keistimewaan dari lambang keempat yang dimiliki Matty. Mantra dan serangan yang dihasilkan Matty itu akan terus aktif hingga monster tersebut mati, atau Matty kehabisan mana sihirnya. Lalu saat monster tersebut mulai terlihat lemah, Matty pun langsung mengeluarkan serangan pamungkas dan memenggal kepalanya. Dengan demikian, Matty dan teman-temannya telah berhasil mempertahankan ibu kota dari serangan para iblis dan monster-monster itu. Para murid akademi dan penduduk pun terlihat lega dan bahagia. Lalu karena tertarik dengan monster yang baru saja dibunuhnya, Matty pun berencana untuk mengeksplor dungeon-dungeon yang berada di luar ibu kota. Ia pun langsung mengungkapkan keinginannya untuk pergi keluar kota itu kepada kepala sekolah. Kepala sekolah pun tidak dapat menolak permintaan Matty itu. Kemudian karena mengingat jasa Matty yang sangat besar kepada akademi, ia pun diberi beasiswa khusus dari kepala sekolah dan diberi kebebasan untuk berpetualang di dunia luar. Alhasil mereka berempat pun menjadi murid istimewa Akademi 2 yang akan berpetualang di dunia luar. Dan akhirnya petualangan yang sesungguhnya pun menanti Matty dan kawan-kawannya. Kita diperlihatkan Matty bersama partinya sedang dalam perjalanan menuju Melkia Dungeon. Sebuah dungeon yang sangat besar dengan ribuan lantai di dalamnya. Kemudian setelah melakukan perjalanan menaiki gunung dan melewati lembah, akhirnya mereka pun sampai di kota Dungeon Melkia. Kota itu berada di atas bukit dan dikelilingi oleh tebing-tebing yang curam. Julukannya sebagai kota para petualang kayaknya tidak seperti yang dibayangkan. Keadaan kota itu tampak sangat miris dan suram. Kemudian mereka melihat lampu sihir yang tampak aneh. Biasanya lampu kota terbuat dari batu sihir dan dialiri oleh aliran sihir. Tapi kali ini lampu itu cuma ditancepin ke nadi naga aja. Lalu tiba-tiba ada pedagang yang memperingatkan mereka untuk menjauhi lampu tersebut. Dan benar saja, lampu itu tiba-tiba meledak dengan sendirinya. Mereka pun langsung menanyai pedagang itu. Pemimpin baru menganggap batu sihir terlalu berharga untuk digunakan sebagai lampu kota. Para warga pun dilarang untuk memakainya. Maka mau tak mau, mereka harus menggantinya dengan benda berbahaya itu. Keadaan kota yang suram dan sepi ini juga akibat dari pemimpin yang gak becus itu. Jadi setelah mengetahui di lantai 10 dungeon ada kemunculan monster yang kuat, pemimpin itu pun mengeluarkan perintah untuk mengirim semua petualang menuju ke sana. Tak peduli petualang senior atau yang masih baru tanpa mengukur kekuatan mereka lebih dahulu. Alhasil, banyak korban berjatuhan dari pihak petualang. Menurut Matty, mengirimkan orang yang tidak berpengalaman ke dalam sebuah dungeon itu sangatlah berbahaya. Lalu, Matty pun mengajak mereka menuju markas sebuah guild. Karena tampaknya, menurut peraturan di kota itu, mereka harus mendapatkan izin dari guild setempat untuk dapat memasuki dungeon.
Lalu tiba-tiba muncullah seorang wanita yang mengabarkan kalau banyak petualang yang terluka karena serangan monster, dan mereka membutuhkan bantuan healer untuk menyembuhkan para petualang tersebut. Meti pun langsung mengajukan diri untuk membantu. Wanita itu pun langsung membawa Meti menuju ke sebuah gedung. Dan Meti pun langsung terkejut saat melihat banyaknya petualang yang terluka. Wanita tadi kemudian berkata kalau sebenarnya jumlah healer itu dulunya banyak. Tapi udah diusir-usirin sama pemimpin baru karena dianggap cuma ngabis-ngabisin anggaran. Meti pun terlihat semakin kesal sama pemimpin baru yang gak becus itu. Karena tindakannya membuat banyak petualang mati dengan sia-sia. Kemudian tanpa pikir panjang, Meti pun segera melihat kondisi mereka dengan sihirnya dan mengelompokkan mereka. Pasien dengan kondisi parah akan diurus oleh Meti. Sedangkan yang luka-luka ringan akan ditangani oleh teman-temannya. Kemudian keesokan harinya, Meti akhirnya menerima surat balasan dari suruhan raja. Dan di surat itu, mereka diminta bertemu dengannya di suatu tempat yang telah ditentukan. Lalu mereka pun segera bergegas menuju tempat pertemuan. Rupanya Eik membawa surat balasan resmi dari raja, dan ia pun langsung membacakannya untuk Meti. Meti pun langsung bersemangat mendengar perintah raja itu, dan berniat untuk menangkap Dokiel secepatnya. Meti pun lalu memberitahu Eik bahwa dirinya telah memasang pengintai dan udah tahu tempat persembunyian mereka. Mereka pun lalu segera bergegas menuju ke markas Dokiel itu. Sesampainya di sana, mereka merasakan sesuatu yang sangat aneh di tempat itu. Pintu gerbangnya tertutup dan gak ada orang yang menjaga tempat itu sama sekali. Tapi Meti merasakan kalau kemungkinan ada banyak orang yang telah menunggu mereka di dalam. Dan benar aja, ternyata puluhan preman bawahan Dokiel udah nungguin mereka di dalam rumah itu. Orang-orang itu pun langsung menyerang mereka dengan sihirnya. Tapi Luria dengan mudah menahan serangan mereka dengan mantra pelindungnya. Preman-preman itu pun langsung terkejut karena serangan mereka bisa dihentikan dengan mudah sama gadis kecil. Alhasil, semua preman yang ada di ruangan itu pun langsung pingsan. Setelah itu, dengan kemampuan pendeteksinya, Meti berhasil nemuin ruangan rahasia tempat Dokiel bersembunyi. Dokiel pun heran kok ada bocil yang tiba-tiba masuk ke tempat itu. Kemudian muncul lagi preman-preman bawahan Dokiel untuk ngegebukin Meti. Tapi lagi-lagi dengan mudah Meti meringkus mereka semua. Setelah itu Meti pun langsung membuat pingsan Dokiel dan Dokiel pun diringkus oleh Eik untuk dibawa ke hadapan raja. Meti lalu memberitahu Eik bahwa dia masih penasaran kenapa Dokiel bisa tahu kalau mereka akan menyerbu tempatnya. Meti kemudian menemukan sisa-sisa surat yang memberitahu Dokiel tentang rencana Meti. Setelah memeriksa surat itu dengan sihirnya, Meti pun berkesimpulan bahwa ada iblis yang terlibat di kasus itu. Bahkan, Meti juga percaya iblis itu ada sangkut pautnya dengan keadaan kota dungeon yang carut-marut ini. Kemudian tiba-tiba mereka merasakan getaran yang sangat hebat. Meti merasakan bahwa iblis telah menggunakan kekuatan Nadinaga untuk mensummon ribuan monster, dan gerombolan monster itu akan sampai ke kota dalam waktu 2 jam. Lalu Meti pun mengajak partinya untuk segera menuju dungeon dan mengalahkan iblis itu. Tapi sesampainya di dungeon, mereka sama sekali nggak nemuin penampakan iblis. Kemungkinan para iblis itu udah sadar dengan kedatangan mereka dan memasang perangkap untuk mengalahkan mereka. Lalu kemudian, Meti pun menyuruh Iris untuk menggali tembok yang ditunjuk olehnya. Hai, 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 hai. Dan tiba-tiba muncullah Nadinaga dari dalam tembok yang digali oleh Iris itu. Luria pun merasakan kekuatan sihir dan aura iblis yang besar dari Nadinaga tersebut. Setelah itu, Meti memutuskan untuk membagi kelompok menjadi 2. Meti akan turun ke lantai bawah dan mencari iblis yang bersembunyi. Sedangkan Lurie akan menetralisir Nadinaga dari pengaruh iblis dan mengembalikannya ke kondisi normal. Kemudian untuk lebih meyakinkan mereka, Meti pun menggunakan Dragon Vein dan menaruh mantra komunikasi di dalamnya. Dan itu mereka berempat pun dapat bertelepati di dalam dungeon itu dari jarak jauh. Kemudian Meti pun mulai membersihkan monster-monster yang berada di dungeon itu dan mulai mencari keberadaan iblis. Sedangkan Lurie dengan hati-hati mencoba menetralisir Nadinaga dari pengaruh aura iblis. Karena kalau sampai salah dikit aja, Nadinaga dapat langsung hancur dan meledakkan kota tersebut. Tapi Meti dengan menggunakan telepati selalu berkomunikasi dengan Lurie demi memastikan bahwa Lurie melakukan hal yang tepat. Lalu beberapa saat kemudian, akhirnya Meti ketemu sama iblis yang berada di dungeon itu. Dan Meti dapat mengetahui kalau iblis itu juga sedang menggunakan mantra telepati kayak yang dilakukan sama Meti dan teman-temannya. Meti pun memutuskan untuk menyadap telepati iblis tersebut sehingga dia bisa menguping pembicaraan iblis itu dan lawan bicaranya. Lalu Meti pun memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Ia menebaskan pedang sihirnya ke arah iblis itu. Tapi iblis tersebut membuat pelindung yang langsung meledak setelah menerima serangan dari Meti. Lalu dari mantra penyadapnya, Meti juga mengetahui kalau bos dari iblis itu telah menyiapkan rencana khusus untuk melawan Meti. Tampaknya bos itu tahu kalau lambang kegagalan sangat laku di pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, ia memerintahkan iblis bawahannya untuk menyerang Meti dengan sihir jarak jauh.
Meti yang mengetahui taktik mereka itu pun langsung menghubungi Luria dan telepatinya. Ia memerintahkan Luria untuk menyiapkan mantra lingkaran sihir nomor 14 dan 17. Kemudian, iblis itu pun menyerang Meti dengan serangan sihir jarak jauh yang cukup kuat. Bahkan serangannya juga telah menutupi rute kabur Meti. Karena tak punya pilihan lain, Meti pun harus menggunakan mantra pelindung untuk menahan serangan itu. Dan akibatnya, seluruh dungeon pun bergetar dengan hebat. Luria yang merasakan getaran itu pun langsung khawatir dengan keadaan Meti. Luria pun menjawab kalau sihir yang diminta Meti tadi udah siap untuk digunakan kapan saja. Pokoknya tinggal nunggu perintah dari Meti. Kemudian, Meti mendengar percakapan iblis itu dengan bosnya. Bos iblis itu ingin menggunakan perangkap yang telah mereka siapkan untuk melawan Meti. Iblis itu pun langsung menyerang Meti untuk memancingnya ke dalam perangkap yang telah disiapkan. Meti yang udah tahu rencana iblis itu pun pura-pura kepancing. Sambil menghindari serangan, Meti memerintahkan Luria untuk mengaktifkan sihir nomor 14 ke dalam nadi naga. Dan benar saja, saat melewati perangkap yang udah disiapin sama iblis tadi, perangkap itu pun gak berfungsi dan menghilang. Dia pun langsung minta tolong ke bosnya. Tapi tiba-tiba, komunikasi telepati mereka pun terputus. Ternyata Meti telah memerintahkan Luria untuk mengaktifkan sihir nomor 17. Dan kali ini, sihir itu berfungsi untuk mengganggu sihir komunikasi milik iblis tersebut. Meti pun langsung menggembur iblis itu dengan sihirnya. Dan hal itu memaksa si iblis untuk memakai sihir pelindungnya. Tapi kali ini Meti berhasil menembus sihir pelindung itu dengan pedangnya. Meti berhasil memanfaatkan jeda waktu dari ledakan yang dihasilkan oleh sihir pelindung iblis tadi dan langsung menghancurkannya. Meti yang mendengar percakapan mereka pun merasa sedikit kaget, karena bos iblis itu tahu tentang Gaius. Jadi bisa dipastikan umurnya udah cukup tua. Akhirnya dengan perintah si bos, iblis itu pun melakukan demonifikasi dan menggunakan daya hidupnya untuk mendapatkan kekuatan. Akan tetapi, semua serangannya itu berhasil dihalau oleh Meti. Setelah itu, Meti pun menggunakan sihir enchantment ke pedangnya dan melakukan tebasan terakhir. Iblis itu pun tak sempat untuk menghindar, sehingga ia pun langsung kehilangan kepalanya dan mati. Kemudian di saat yang bersamaan, Luria juga telah selesai menetralisir nadi naga. Dan dengan demikian, monster-monster yang akan menyerang kota dungeon itu pun langsung musnah tak tersisa. Tapi sebelum pergi dari tempat itu, Meti berencana untuk menemukan lokasi keberadaan bos iblis tadi dengan sihir pelacaknya. Meti pun merasa bahwa iblis yang akan dia lawan kali ini akan menjadi lawan yang paling tangguh yang pernah dia hadapi. Meti pun ngasih tahu teman-temannya kalau dia udah nge-save lokasi bos iblis di batu sihir miliknya. Meti lalu menunjukkan lokasi iblis itu berada, yaitu di negara aliansi Radinia. Tapi untuk ke sana, mereka membutuhkan rekomendasi dan izin dari raja. Untuk itu, Meti memutuskan kembali ke akademi dan meminta bantuan kepala sekolah. Singkat cerita, mereka pun sampai di gerbang sekolah mereka, yaitu Akademi 2. Sekolah yang biasanya berdiri megah tiba-tiba hilang gak bersisa. Dan ternyata mereka lagi renovasi dan dibangun ulang. Kepala sekolah yang melihat kedatangan mereka pun langsung datang untuk menyambut. Kepala sekolah memberitahu kalau mereka akan memperkuat dinding dan membangun penghalang agar tidak mudah ditembus oleh iblis. Setelah itu, Meti pun memberitahu maksud kepulangannya mereka ke akademi. Kepala sekolah langsung menuruti permintaan Meti dan akan menghubungi guild yang berada di aliansi Radinia untuk bekerja sama dengan Meti. Lalu sembari menunggu izin perjalanan turun, Meti dan yang lainnya pun membantu proses pembangunan sekolah mereka itu. Kemudian setelah surat izin perjalanannya jadi, mereka pun segera meninggalkan kerajaan Ace untuk menuju Radinia. Lalu, Meti pun menunjukkan kalau lokasi alat yang mereka tuju itu ternyata berada di sebuah tempat terlarang di Radinia. Dan untuk masuk ke sana membutuhkan lisensi petualang rank A. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai ke kota, yang bentuk-bentuk bangunannya kalau dilihat-lihat mirip kayak Jepang gitu. Dan gak pakai lama-lama, mereka pun langsung segera menuju kantor guild setempat dan menyampaikan tujuan mereka. Petugas itu pun langsung memenuhi permintaan Meti. Bahkan, mereka bisa langsung mengikuti tes rank A tanpa melewati tes rank-rank bawahnya terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba datanglah seseorang yang mengaku sebagai pengawas ujian mereka. Orang itu bernama Giluas. Namun, petugas guild itu langsung panik. Kayaknya Giluas bukanlah orang yang dijadwalkan sebagai pengawas ujian promosi Meti. Karena Giluas ini adalah petualang rank S yang paling kuat di negara itu. Dan gak ada satupun peserta ujian yang pernah lolos saat melawannya. Meti pun juga tampaknya melihat potensi kekuatan di dalam diri Giluas. Sesampainya di ruang ujian, Giluas dan angkuh meloloskan Lurie, Alma, dan Iris tanpa bertarung. Tampaknya emang dari awal Giluas sudah ngincer untuk bertarung sama Meti. Meti yang mendengar tantangan itu pun langsung tersenyum. Pertarungan tes promosi rank A pun dimulai. Mereka akan bertarung satu lawan satu di arena pertandingan, dan yang menyerah atau pingsan pertama kali akan dianggap kalah.
Sebelum bertarung, Giluas berkata kepada Meti kalau dia sama sekali nggak bisa sihir. Tapi Meti tetap boleh pakai sihir untuk melawannya. Giluas pun langsung mengangkat pedangnya dan menggunakan sihir enchantment atau penguatan. Giluas pun memulai pertarungan dan menyerang terlebih dahulu. Tapi dengan sigap, Meti menangkis tebasan pedang Giluas itu. Keduanya sama-sama hebat dalam menggunakan pedang dan pertarungan terlihat seimbang. Giluas pun terlihat cukup kesulitan menahan serangan dahsyat Meti tersebut. Kemudian, Giluas pun melompat tinggi dan meniru gerakan serangan Meti tadi. Meti pun cukup terkejut saat melihat Giluas yang dapat meniru jurusnya hanya dengan sekali lihat. Lalu dengan dahsyat, Giluas pun berhasil menyerang Meti. Tapi ternyata Meti nggak terluka sedikit pun. Meti pun langsung menyerang Giluas dan pedangnya. Dan dengan susah payah, Giluas mencoba untuk menahan serangan Meti itu. Tapi Meti langsung menggunakan sihir penguatan dan berhasil menghempaskan tubuh Giluas ke tembok. Dan akhirnya Giluas pun menyerah. Matias pun lalu dinyatakan lulus dari ujian promosi rank A itu. Setelah itu, Giluas pun mengantar mereka sampai ke gerbang kota. Ia juga memberitahu kalau ada rumor yang kurang mengenakan di lokasi yang akan mereka tuju. Banyak party yang hilang secara misterius. Kemudian, dia pun dengan bersahabat mengatakan akan segera membantu jika membutuhkan bantuan. Meti dan yang lainnya pun berterima kasih kepada Giluas dan bergegas pergi ke lokasi area terlarang. Lalu mereka pun berhasil melewati pos penjagaan dengan aman dan tanpa gangguan. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di tempat bernama Volkia. Disitulah tempat tujuan mereka. Meti pun memutuskan untuk menghindari masuk dari gerbang kota dan mengajak teman-temannya menuju sebuah tempat. Ternyata, Meti nemuin jalan rahasia menuju kota yang digunain oleh para iblis itu. Lalu mereka pun segera memasuki jalan yang mirip dengan saluran bawah tanah tersebut. Setelah sampai di pusat kota, mereka pun merasakan kekuatan sihir iblis yang semakin kuat. Bahkan, para penduduk tuh kayak dihipnotis dan pandangannya kosong semua. Meti pun langsung ngecek salah satu penduduk dengan sihirnya. Dan benar saja, ternyata mereka udah dipengaruhi oleh sihir pelumpuh pikiran. Lalu setelah memeriksa kota, mereka nemuin orang-orang yang lagi antri untuk masuk ke suatu pabrik. Dan orang-orang itu dikasih rapalan mantra pelumpuh pikiran oleh para penjaga pintu. Meti pun ngasih mantra penangkal agar mereka nggak kena pelumpuh pikiran waktu melewati pintu pabrik. Mereka tinggal pura-pura bego kayak penduduk yang lain aja. Tapi belum juga sedetik, Iris sudah ngaco aja. Dia jatuh gara-gara kesandung kakinya sendiri. Alhasil, penjaganya pun langsung ngedatengin mereka. Tapi bukannya dicurigain, si penjaga ini malah ngira kalau Iris overdosis mantra pelumpuh pikiran. Tanpa pikir panjang, penjaga itu pun malah nyuruh mereka berempat untuk langsung masuk tanpa dicek. Ternyata di dalam pabrik itu para iblis menggunakan manusia untuk menambang batu sihir Rankin. Sebuah batu sihir yang menjadi bahan utama peledak. Bahkan kalau punya banyak, batu itu bisa ngeledakin satu kerajaan sekaligus. Mereka berempat pun langsung bersiap untuk melakukan pertempuran. Meti pun langsung mengeluarkan seluruh kekuatan sihir Iris untuk memancing pergerakan para iblis itu. Dan dengan segera, pemimpin para iblis itu pun memerintahkan anak buahnya untuk bergerak dan menghancurkan penyusup. Lalu Meti menyuruh Iris untuk mengganggu dan mengalihkan perhatian mereka. Sementara dirinya akan membunuh iblis-iblis itu dari belakang secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan Alma dan Lurie diberikan tugas untuk melempari para iblis dengan batu sihir peledak tanpa diketahui oleh mereka. Dengan cara itu Meti dan yang lainnya berhasil menghabisi belasan iblis dengan mudah. Ia pun langsung menyuruh anak buahnya melakukan mantra pendeteksi untuk mencari sumber kekacauan. Tapi Meti udah memprediksi langkah iblis itu. Dia juga nyuruh Alma dan Lurie untuk menghilangkan aura sihir mereka. Alhasil, para iblis itu pun gak nemu apa-apa selain Iris. Tanpa pikir panjang, pemimpin para iblis itu pun langsung turun ke lapangan dan mengecek salah satu mayat temannya. Dan dia pun langsung tahu kalau iblis itu tewas karena tebasan pedang. Seketika itu juga, formasi para iblis pun berubah. Mereka jadi ngumpul di satu tempat dan udah gak berpencar-pencar lagi. Kemudian pemimpin itu pun menyuruh anak buahnya untuk menggunakan batu Rankin untuk meledakkan kota. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menebas salah satu iblis di sana. Dan ternyata orang itu adalah Giluas, prajurit tingkat S dari negara aliansi Radinia. Kayaknya si Giluas ini gak mau si Meti beraksi sendirian dan langsung bergabung untuk melawan para iblis itu. Meti yang berada di kejauhan pun merasakan aura kekuatan Giluas itu. Tanpa pikir panjang, Meti pun langsung menuju ke tempat mereka dan membunuh iblis-iblis kroco yang masih hidup. Iris juga gak mau ketinggalan dan membantu Meti. Akhirnya tinggal tersisa Giluas melawan pemimpin iblis tadi. Sabetan pedang Giluas yang mengenai iblis itu tampaknya gak mempan. Sedangkan iblis itu jauh lebih sering melukai Giluas. Giluas pun langsung menggunakan teknik sihir penguatan untuk melawan iblis itu.
Meti pun melihat kalau sihir Giluas udah ada peningkatan. Bahkan gak cuma itu, Giluas juga menguasai mantra yang diberi nama Recoil Thunder Steel, yaitu mantra sihir yang bisa membuat penggunanya bisa memotong benda sekeras besi. Tapi menurut Meti, mantra itu kayak pedang bermata dua yang menghisap kekuatan dari tubuh penggunanya. Jadi kalau sampai Giluas gagal untuk membunuh iblis itu, maka kemungkinan besar dia akan kalah. Dan benar aja, ternyata mantra itu gak cukup buat ngebunuh iblis tadi. Tapi Giluas gak nyerah, dia kembali ngegunain mantra itu bahkan langsung 2 biji. Iblis itu pun gak mau kalah dan ngeluarin mantra sihir Demonic Slash. Akhirnya mereka berdua pun saling sabet untuk terakhir kalinya. Dan ternyata Giluas lah yang keluar sebagai pemenang. Meti pun langsung memuji kehebatan Giluas itu dan meminta Luria untuk segera menyembuhkannya. Tapi tiba-tiba iblis yang terkapar di sampingnya itu membuka matanya. Meti dan Satset pun langsung ngeblok serangan iblis tadi. Terus tiba-tiba iblis itu ngomong sama mereka dengan suara yang berbeda. Kayaknya dia cuma dikendaliin sama orang lain. Meti langsung menyadari kalau iblis yang ngajak ngomong dia tadi adalah bos besar iblis yang sama dengan yang bertarung melawannya di Dungeon Melkia kemarin. Mereka yang hampir lupa kalau Giluas lagi sekarat itu langsung menyembuhkannya. Waktu udah sembuh si Giluas pun langsung pamer ke depan para warga yang udah sadar. Ternyata dia dapat otoritas khusus dari Aliansi Radinia untuk memerintah tempat itu sementara waktu. Jadi, petualang tingkat S itu berhak untuk memimpin suatu wilayah yang lagi dalam keadaan genting. Selang beberapa waktu, Giluas akhirnya ngasih surat izin untuk masuk ke area terlarang Volkia kepada Meti. Mereka pun akhirnya berpisah dengan Giluas. Kemudian mereka pun kembali melakukan perjalanan menuju tempat alat mendeteksi sihir yang dicari Meti berada. Ternyata tempat itu berbentuk reruntuhan kuno yang sangat indah. Padahal teknologi ini dulunya aku sendiri yang buat. Batin Meti sambil tersenyum. Lalu mereka pun menuju pintu masuk reruntuhan itu yang berbentuk kayak piramid. Meti lalu membuka pintu itu dan memasukkan mana ke dalamnya. Setelah terbuka, muncul lubang yang kayaknya cukup dalam, dan mereka pun segera memasukinya. Beberapa saat kemudian, Meti dan kawan-kawan menemukan alat pendeteksi yang dicarinya. Singkat kata, alat pendeteksi sihir itu pun siap untuk dipakai. Meti langsung meletakkan pecahan mesin yang diambilnya dari kota Volkia tadi untuk dianalisa. Habis itu, muncullah data analisa sihir yang milik komputer canggih di depan mereka. Luria dan Alma yang masih deso dan gak pernah lihat hal kayak gitu langsung tercengang. Kemudian dengan data di depannya, Meti berhasil memastikan kalau bos iblis yang mengendalikan musuh mereka tadi adalah ulah iblis yang sama dengan yang berada di Dungeon Melkia. Lalu, Meti pun kembali menganalisa bola sihir yang berisi energi bos iblis yang didapatnya saat pertarungan di Dungeon Melkia tempo hari. Dan benar aja, data yang didapat beda banget sama yang tadi. Tempat itu sampai mengeluarkan petir yang dahsyat dan alarm pun berbunyi. Meti akhirnya mengetahui kalau bos iblis itu bernama Zerdias, dan dia sangatlah berbahaya. Kalau dia sampai lepas, maka Meti yang sekarang belum punya kekuatan yang cukup untuk membunuhnya. Segelnya udah hampir hancur, kata Meti. Tapi, belum hilang sepenuhnya kan? Harusnya kau masih bisa memulihkan segelnya kan, Meti? Tanya Lurie. Namun Meti nggak bisa ngejawab, dan kembali mengatakan kalau mau mengalahkan Zerdias, maka mereka harus memakai sihir keabadian dan berlatih selama ratusan tahun. Tapi setelah mengalahkannya, kita harus membangun kembali peradaban. Soalnya Zerdias pasti udah ngancurin semuanya dan manusia pasti hampir punah saat kita sedang berlatih, kata Meti. Luria dan Alma pun langsung bergidik ngeri saat mendengar penjelasan Meti itu. Coba ada senjata yang kuat di reruntuhan ini, kata Iris tiba-tiba. Mendengar perkataan Iris itu, Meti pun langsung mendapat ide. Dia langsung men-scan pedang norak miliknya tadi untuk mengetahui semua lokasi senjata buatannya dulu dan mencari yang terkuat. Akhirnya Meti nemuin kalau senjata terkuatnya ada di gudang senjata kerajaan Eis. Dan segera mereka pun langsung kembali ke ibu kota untuk mengambil pedang sihir terkuat milik Meti itu. Di dalam perjalanan, Meti ngasih 2 bola sihir kepada Luria dan Alma. Bola sihir itu yang akan menuntun mereka ke lokasi pedang sihir tersebut. Terus tiba-tiba, mereka merasakan kekuatan mana yang sangat dahsyat menuju ke tempat mereka. Kayaknya segel yang menahan Zerdias telah hancur dan hilang sepenuhnya. Setelah itu, Meti pun berencana untuk menahan Zerdias terlebih dahulu dan mengulur waktu. Sedangkan Luria dan Alma akan mencari pedang sihir kuno milik Meti. Setelah itu, Luria dan Alma pun langsung terjun dari ketinggian. Dan menggunakan bola sihir pemberian Meti, mereka segera tahu lokasi pedang sihir yang ternyata ada di ruangan penyimpanan senjata itu. Setelah mendarat, mereka segera berlari ke arah kerajaan. Lalu kita ditunjukkan Meti dan Iris yang lagi siap-siap untuk menghadang Zerdias.
Dia lagi memberi sihir penguatan maksimal ke pedangnya. Tampaknya Meti berencana untuk menutup ruang teleportasi yang biasa dipakai oleh bangsa iblis untuk berpindah ruang. Aku akan menyerangnya sebelum dia tiba dan menyegel ruang teleportasi itu. Ini adalah pertaruhan. Ya, walaupun gagal tapi paling nggak aku bisa melukainya, kata Meti kepada Iris. Dan benar saja, ruang teleportasi milik Zardias tiba-tiba terbuka di hadapan Meti. Dengan segera Meti langsung menyerang sobekan ruang yang berada di depannya itu. Tapi sepertinya serangan tersebut gagal, dan Zardias muncul di hadapannya. Kayaknya kita benar-benar harus melawannya, kata Meti. Raja dan orang-orang Akademi 2 yang berada di darat tampaknya juga sadar dengan pertarungan yang sedang terjadi. Mereka melihat Meti dari kejauhan. Terus tanpa pikir panjang, Iris langsung menuruti perintah Meti tersebut dan menembakkan semburan naganya. Semburan Iris itu mengenai Zardias dengan telak. Tapi ternyata serangan Iris itu nggak berefek apa-apa kepada Zardias. Lalu tiba-tiba Zardias mengambil pedang miliknya dan memulai serangan. Mari kita mulai penghancuran umat manusia. Zardias pun langsung mengeluarkan serangan gelombangnya. Dan ternyata serangan itu ditunjukkan untuk menyerang Iris. Meti yang nggak menduga hal itu pun langsung menyuruh Iris untuk menghindar. Dia juga menciptakan sihir kekai berlapis-lapis untuk melindungi Iris. Gila, satu serangannya aja sekuat ini. Gak cuma kekuatannya, gerakannya juga jauh lebih cepat dari iblis lain, batin Meti. Terus di tempat lain, Luria dan Alma udah sampai di depan ruang penyimpanan senjata kerajaan. Tapi saat mau masuk, mereka malah dihalangi oleh penjaga yang berada di sana. Tapi saat Luria dan Alma mau ngelawan para penjaga, sang raja datang dan menghentikan mereka. Kayaknya raja tahu kalau mereka sedang dalam keadaan genting. Dan segera raja pun memberikan izin kepada mereka berdua untuk masuk ke ruangan itu. Kembali ke Meti. Kelihatannya Meti kesulitan banget untuk menahan serangan Zardias dan langsung terluka. Sampai-sampai Iris pun harus menolongnya. Anjir, salah dikit aja aku pasti mati, pikir Meti. Kau mengecewakanku, Matthias Hildesheimer. Cuma kayak gini doang manusia terkuat di dunia, kata Zardias dengan nada mengejek. Meti pun sadar untuk mengalahkan Zardias, maka dia harus mempertaruhkan semuanya. Untuk memenangkan pertarungan ini, aku harus menyerahkan hidupku. Tampaklah Luria dan Alma yang lagi nyariin pedang kuno milik Meti di gudang harta kerajaan. Tapi kayaknya mereka kesulitan untuk menemukannya. Hingga akhirnya Luria mendapatkan sinyal dari bola sihir pemberian Meti. Rupanya sinyal tersebut mengarah ke sebuah kotak hitam. Dan saat dibuka, kotak itu berisikan sebuah pedang yang memancarkan aura sihir yang sangat kuat. Kayaknya benar ini deh pedang yang dimaksud sama Meti, kata Alma. Kemudian Luria dan Alma pun segera bergegas pergi dari sana dan ngebawain pedang tersebut kepada Meti. Sedangkan di sisi lain, Meti kelihatan kewalahan waktu ngelawan Zardias. Apalagi Meti harus bertarung sambil melindungi kerajaan Ace agar kekainya nggak hancur sambil menunggu pedangnya tiba. Namun, akhirnya Zardias sadar kalau Meti lagi mengulur waktu. Bahkan Zardias juga curiga kalau Meti menyiapkan sesuatu untuknya. Tapi ternyata Zardias juga punya rencana cadangan untuk Meti. Memang benar aku tidak bisa menembus kekai itu. Tapi bagaimana dengan bawahanku yang udah ada di dalam kerajaan, kata Zardias sambil tertawa licik. Meti yang mendengar hal tersebut langsung teringat dengan kekuatan Zardias yang bisa membangkitkan bawahannya yang telah mati. Dan benar saja, Luria sama Alma yang lagi ngebawain pedang Meti itu pun langsung dicegat sama iblis bawahan Zardias. Wah, kok ada iblis? Bukannya kita masih berada di dalam lapisan pelindung, kata Luria dan Alma dengan panik. Namun saat melihat iblis itu mereka pun teringat sesuatu. Rupanya dia adalah iblis yang pernah mereka kalahkan saat muncul di kota tempo hari. Dan iblis itu bisa hidup kembali berkat kekuatan Zardias yang membangkitkan mereka. Lalu dengan cepat Luria langsung mengeluarkan sihirnya untuk mengalihkan perhatian iblis itu. Sedangkan Alma udah bersiap-siap untuk menembakkan panah sihirnya. Setelah iblis itu terkena panah sihir Alma, Luria pun langsung memenggal dan membunuhnya. Alhasil iblis itu pun berhasil dikalahkan oleh mereka berdua. Aduh, makin jago aja nih mereka. Namun tiba-tiba muncul iblis lain yang pernah mereka kalahkan. Iblis itu tahu kalau Luria dan Alma telah mengambil senjata dari ruang penyimpanan. Dan ia pun memaksa Luria dan Alma untuk menyerahkan pedang Meti itu. Awalnya mereka berdua mencoba melawan. Namun, iblis itu langsung menunjukkan kedua murid akademi yang telah disandranya. Luria dan Alma pun bingung harus berbuat apa. Kemudian, Meti yang sedang berusaha menahan Zardias merasakan aura iblis di dalam kota. Meti pun hanya bisa percaya kepada Luria dan Alma bahwa mereka bisa membawakan pedang miliknya itu.
Lalu, Zardias kembali melancarkan serangan untuk menghancurkan KKI pelindung. Meti pun langsung kembali mencoba menahan serangan tersebut. Tapi ternyata serangan itu cuma tipuan. Sasaran Zardias yang sebenarnya adalah Iris. Tanpa pikir panjang, Meti pun segera mengarahkan sihir pelindungnya kepada Iris. Namun pada saat yang sama serangan Zardias yang lainnya pun muncul dan mengenai Meti dengan telak. Meti pun terluka cukup parah. Bahkan kekuatan sihir Meti juga tinggal sedikit. Zardias yang melihat keadaan Meti itu langsung mengejeknya dan menyuruh Meti untuk menyerah. Hahaha, kau nggak bisa mengeluarkan seluruh kekuatanmu karena melindungi makhluk-makhluk lemah itu. Sudahlah, tinggalkan saja mereka, ucap Zardias. Meti yang benar-benar udah nggak bertenaga pun berpikir kalau saat ini dia cuma punya dua pilihan, yaitu menggunakan sisa tenaganya untuk memperkuat pedangnya atau merapalkan si reinkarnasi dan mengumpulkan kekuatan untuk melawan Zardias di kehidupan yang akan datang. Namun Meti juga sadar, kalau misalnya dia milih buat reinkarnasi, maka bisa dipastikan bahwa umat manusia akan lenyap. Sebab tujuan Zardias dan para iblis lainnya adalah membasmi seluruh umat manusia. Akan tetapi, di tengah keadaan genting itu Meti keinget sama Luria dan yang lainnya yang selalu percaya kalau Meti bisa menang. Akhirnya Meti pun milih untuk me-exchange pedangnya dan melawan Zardias. Sedangkan Luria dan Alma akhirnya memutuskan untuk menuruti kata-kata iblis itu dan menyerahkan senjata yang mereka bawa. Tapi saat iblis itu mau ngambil pedang kuno Meti, tiba-tiba dia kena serangan sihir dan terluka. Ternyata serangan itu berasal dari kepala sekolah dan murid-murid Akademi 2 yang ngebantuin mereka. Lalu pada saat itu juga Luria mengeluarkan sihir penghancur mantra untuk membebaskan kedua temannya. Dan tanpa pikir panjang, Alma pun langsung melepaskan panahnya ke arah iblis itu. Alhasil iblis itu pun kewalahan untuk menghadapi mereka. Kemudian para murid Akademi 2 yang udah dilatih untuk melawan iblis itu pun segera mengikat iblis tersebut dengan sihirnya. Cepat pergi, serahkan iblis itu kepada kami, kata kepala sekolah kepada Luria dan Alma. Mereka berdua pun kembali berlari untuk segera memberikan pedang itu kepada Meti. Lalu kembali ke Meti. Meti yang menggunakan sisa-sisa energi sihirnya untuk memperkuat pedangnya itu tampaknya masih nggak bisa melukai Zardias. Kemudian Meti pun naik ke atas Iris dan menyuruhnya mengeluarkan Dragon Breath. Tapi sayangnya, sebelum Iris melancarkan serangan tersebut, Zardias sudah ngeluarin sihir yang ngebatalin serangan Iris dan ngebuat Iris berubah kembali ke tubuh manusia. Lalu Meti pun memanfaatkan momen itu untuk menyerang Zardias dari atas. Namun sayangnya, serangan Meti benar-benar nggak berefek apa-apa. Iris yang jatuh ke kota pun bertemu dengan Alma dan Luria. Alma dan Luria yang melihat Iris tak berdaya itu segera melemparkan pedang kuno tersebut ke arah Meti. Namun setelah Meti berhasil menangkapnya, pedang Zardias juga menembus tubuh Meti dari belakang. Alhasil Meti pun meninggoy dan jatuh ke bawah. Tidak mungkin, Meti-kun, teriak Luria. Luria dan yang lainnya pun langsung panik saat melihat Meti terjatuh dan kehilangan nyawanya. Namun sebelum Meti sampai ke tanah, tiba-tiba ada cahaya terang yang menyelimuti tubuhnya. Ternyata Meti nggak jadi mati dan bangkit lagi karena kekuatan pedang kuno miliknya itu. Rupanya pedang tersebut baru bisa aktif jika penggunanya kehilangan nyawanya. Saat penggunanya mati, maka pedang itu akan membangkitkan kembali pemiliknya dan memberikan kekuatan sihir yang tersimpan di dalamnya. Pedang ini adalah perwujudan puncak kekuatanku di kehidupan yang lalu, kata Meti. Tapi karena kekuatan pedang itu besar banget, Meti jadi agak kesulitan untuk mengendalikannya. Dia juga harus super hati-hati, karena kalau gagal mengendalikan kekuatan itu, bisa-bisa seluruh wilayah di sekitarnya akan hancur menjadi abu. Tapi berkat kekuatan sihir yang didapat dari pedang tersebut, Meti jadi bisa mengungguli Zardias dari segi kekuatan dan kecepatan. Zardias pun terlihat panik dan berusaha mempengaruhi Meti. Sihirmu memang meningkat pesat, tapi badanmu yang udah hancur itu gak akan bertahan lama, kata Zardias. Gak perlu khawatir, dan kekuatan sihir sebesar ini aku tinggal membentuk ulang tubuhku, jawab Meti. Zardias pun sangat kaget dengan jawaban Meti itu. Kurang ajar, gak ada manusia yang bisa melakukan hal itu. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Zardias dengan panik. Aku adalah Matthias Hildesimer, pemilik lambang kegagalan yang paling lemah, kata Meti sambil menebas tubuh Zardias. Dan akhirnya Meti pun berhasil mengalahkan Zardias. Tapi sebelum meninggoy, Zardias bilang kalau dia bukanlah satu-satunya iblis tingkat tinggi yang ada di situ. Zardias juga mastiin kalau suatu saat nanti pasti akan ada iblis kuat lainnya yang akan menyerang. Setelah pertarungan itu, Meti pun langsung dipeluk sama Luria sampai jatuh. Bahkan lukanya Meti sampai moncrot-moncrot gara-gara Luria. Kayaknya si Luria itu benar-benar khawatir dan ketakutan waktu ngelihat Meti yang tadi hampir meninggoy. Tak lama setelah itu, kepala sekolah dan murid-murid Akademi 2 pun datang dan berterima kasih kepada Meti.
Karena berkat bantuannya, kerajaan Ace jadi selamat dan gak ada korban sama sekali. Kemudian sebelum Matty masuk ke kota, dia pun ngeluarin kekuatan pedang miliknya itu terlebih dahulu. Luria dan yang lainnya pun langsung kaget waktu ngeliat kekuatan pedang itu yang bisa ngehancurin gunung. Lalu keesokan harinya, Matty, Luria, Alma, dan Iris dipanggil menghadap Raja untuk diberi hadiah. Raja tahu kalau Matty gak mau dikasih gelar dan kekuasaan. Akhirnya Raja pun ngasihin pedang yang kemarin diambil sama Luria untuk Matty. Mendengar hal tersebut, Matty pun langsung lega. Soalnya pedang kemarin adalah pedang sekali pakai yang langsung hancur setelah digunain kekuatannya. Sedangkan Alma dan Luria dikasih hadiah uang sama Raja. Kalau Iris mah gak usah ditanya lagi. Dia cuma minta dikasih hadiah makanan doang. Tapi Raja masih ngerasa belum cukup dengan ngasih semua itu. Akhirnya Raja pun nawarin Matty dan yang lainnya untuk ngambil apapun di gudang harta kerajaan. Mereka pun langsung menyetujuinya dengan senang. Lalu sesampainya di gudang harta kerajaan, Matty nggak ngeliat barang bagus di sana. Bahkan dia bilang kalau senjata bikinan Luria jauh lebih kuat daripada barang-barang itu. Akan tetapi, tiba-tiba Matty ngeliat sebuah panah yang bagus nancep di rambut Iris. Rupanya panah itu adalah panah buatannya dulu yang dibikin pakai bahan adamantite. Matty pun yakin kalau panah itu harusnya ditemuin bareng busur buatannya, jadi bisa berguna buat Alma. Tapi waktu ditanyain ke penjaga gudang, dia bilang kalau busurnya udah rusak dan dijual dengan harga murah ke perusahaan ISIS. Tanpa pikir panjang, Matty dan yang lainnya pun langsung datang ke perusahaan ISIS dan menanyakan busur tersebut. Sayangnya, manusia di zaman itu nggak tahu seberapa berharganya bahan adamantite. Jadi karena ngerasa nggak berguna dan nggak diketahui bahannya, akhirnya mereka pun melebur busur tersebut bersama logam bekas lainnya. Tapi Matty nggak masalah dengan hal itu. Dia masih bisa memisahkannya. Dan siapa tahu Matty juga bisa nemuin logam langka lainnya. Setelah itu Matty pun ngeliat Iris yang minta dibeliin sebuah batu permata. Dan pada saat yang sama, Alma juga ngodain Matty untuk membelikan sesuatu buat Lurie. Akhirnya Matty pun setuju dan ngebeli sebuah batu permata. Lalu setelah selesai belanja, tiba-tiba Matty didatengin sama kepala sekolah yang mengatakan bahwa ada hal darurat yang perlu diperiksa sama Matty. Kemudian kepala sekolah pun membawa Matty menemui Kapten Gil dari Knights Order. Rupanya mereka telah mendapatkan serangan di daerah perbatasan yang dekat dengan kerajaan Sahil. Dan serangan tersebut dilakukan oleh 300 boneka kayu. Matty pun segera mengamati boneka kayu tersebut. Lalu menurutnya boneka itu digerakkan dengan menggunakan nyawa manusia yang disedot sedikit demi sedikit. Dan hanya para iblislah yang bisa menggunakan metode itu. Jadi bisa dipastikan bahwa dalang dari serangan tersebut adalah para iblis. Kemudian Matty pun jadi teringat dengan pesan terakhir yang diucapin sama Zerdias. Lalu dia pun mikir kalau kemungkinan besar kerajaan Sahil udah dikuasai sama para iblis. Dan mereka bertujuan untuk membuat manusia saling berperang agar menjadi semakin lemah. Maka dengan begitu, para iblis bisa langsung menyerang dan memusnahkan manusia dengan mudah. Setelah mendengar hal tersebut, Kapten Gil pun langsung meminta tolong kepada Matty untuk membantunya menyelamatkan umat manusia. Matty dan yang lainnya pun langsung menyetujui hal tersebut. Kemudian malamnya, Matty yang udah nyiapin hadiah buat Lurie pun langsung ngajakin dia untuk ketemuan berdua aja malam-malam. Lurie yang sadar kalau Matty nyembunyiin sesuatu pun langsung nanyain hal itu. Tapi karena Matty-nya masih malu-malu kucing, dia pun minta Lurie buat tutup mata. Aduh, Matty mau ngapain ya? Aku masih belum siap nih, kata Lurie dan deg-degan. Dan ternyata Matty ngasih Lurie sebuah kalung yang dibuat sendiri olehnya. Lurie pun senang banget dan menerima kalung itu dengan bahagia. Lalu keesokan harinya, tampaklah Matty, Lurie, Alma, dan Iris yang udah bersiap untuk pergi menuju kerajaan Sahil. Kepala sekolah dan Kapten Gil pun mengantar kepergian mereka. Dia juga mengatakan jika pasukan ekspedisinya udah siap, maka rombongannya akan segera menyusul Matty. Namun di tengah perjalanan kayaknya Matty masih kepikiran sama perkataan Zerdias tentang iblis kuat lainnya. Tapi bukannya takut atau gimana, Matty pun malah jadi makin semangat untuk berpetualang dan ngalahin mereka semua. Nah, inilah akhir dari anime Shikaku Monosaikyo Kenja episode terakhir. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Pokoknya tetap stay tune ya di channel Kucing Rebahan Junior ini, karena aku bakalan ngebawain anime-anime ongoing terbaru yang pastinya nggak akan kalah keren. Hehehe. Makanya pantengin terus channel Kucing Rebahan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.